Coba renungkan, bagaimana nasib kita kalau Allah cabut penglihatan kita? Tidak berfungsi mata kita. Jangankan anak-anakku sekalian dicabut penglihatan kita satu hari, tutup saja mata kita selama 12 jam tidak pernah melihat, bagaimana perasaan kita? Tidak baik. Pernah lihat orang buta? Luar biasa. Coba lihat nenek-nenek kita yang kena matanya katarak, rela dioperasi, rela mengeluarkan rupiah yang banyak demi mengembalikan penglihatan. Jadi sedih sekali itu tangan tak. Sedih sekali tangan tak ketika ingin mau mencuri, mau ambil hal yang haram. Sedih sekali di tangan, tidak mau ini. Sebenarnya di tangan tidak mau karena itu maksiat. Tetapi karena perintah Allah, tangan ikuti apa maunya. Maka ketika akan berucap kata-kata yang kan kalau mau berucap dari hati dulu, di sini dulu. Sebelum diucapkan bilang lidah tak. Aku sama Allah, jangan paksa saya untuk melakukan hal yang diharamkan. Tidak mau sebenarnya. Tetapi karena Allah, di akhirat di padang mahsyar, kita di hadapan Allah, kita di sidang, maka semuanya akan menjadi saksi. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Kalau kebaikan dia akan mengatakan, apa ayatnya dalam surah Yasin? Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka, kata Allah. Maka akan berbicara tangannya, akan bersaksi kakinya terhadap apa yang dia lakukan. Tapi semua kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpin. Wa 'alaika bil 'adli fi ra'iyatika al-khassata wal 'ammata. Dan bagimu untuk berbuat adil kepada ra'iyata, orang yang kepada sesuatu yang engkau kuasai, baik secara khusus ataupun secara umum. Biasanya itu ra'iyah. Ra'iyah itu biasanya diartikan sebagai yang dipimpin atau rakyat. Ra'iyah biasa diartikan rakyat. Jadi kita ini semua pemimpin. Kita ini semua pemimpin. Ada pemimpin yang khusus, ada juga pemimpin yang umum. Mana pemimpin khusus, mana pemimpin umum, nanti penjelasannya. Wa kamalil hifzi, dan menyempurnakan penjagaan. Wa tafaqqudilaha, dan berhati-hati dengannya. Jadi kita harus berbuat adil dan menjaga serta berhati-hati. Fa inna Allah Ta'ala sa'iluka anha, karena sesungguhnya Allah akan bertanya kepadamu anha, tentang ra'iyah, tentang yang kita pimpin, tentang yang kita jaga, tentang masyarakat kita. Sebagaimana hadis Rasulullah, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Sebelumnya itu Rasulullah menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, kullukum ra'in, kalian semua ini adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan cuman kepala desa, bukan cuman camat, bupati, gubernur, presiden, bukan cuman itu. Tapi semua kita ini adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpin. Maka a'ani, saya mengartikan birra'iyatika al-khassah, dengan masyarakatmu yang khusus atau yang engkau pimpin secara khusus, adalah jawarih akas sab'ah, anggota tubuhmu yang 7. Jadi kita ini anak-anakku sekalian adalah pemimpin. Apa yang dia pimpin? Anggota tubuhnya yang 7. Mana itu yang 7? Wahiyah al-lisanu. Abarnya lisan?
lidah, was-sam'u apa? Pendengaran, wal basaru penglihatan, wal batanu perut, wal farju kemaluan, wal yadu tangan, war rijlu dan kaki. Nah, inilah yang kita pimpin ini. Pertama adalah lidah kita, kedua mata kita, ketiga telinga kita, keempat mulut kita. Sudah minta tadi. Keempat apa? Perut kita. Kelima perut kita. Keenam kelima kemaluan, keenam tangan, ketujuh kaki. Nah, ini yang kita jaga. Nah, dijaga itu anak-anakku sekalian. Fa inna hadhil jawariha ra'iyatun, karena sesungguhnya hadhil jawariha ini anggota tubuh, ra'iyatun adalah masyarakat atau bawahan, istar'akallahu iyyaha, yang Allah meminta penjagaan kepadamu tentang dia. Jadi ini semua ini adalah masyarakat kita. Ini adalah bawahan kita yang Allah sengaja berikan kepada kita agar supaya kita menjaganya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa menjaga anggota tubuh kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari maksiat. Allah berikan kita kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, di antaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya musannif rahimahullahu taala menyampaikan bahwa wajib bagi kita untuk berbuat adil terhadap rakyat-rakyat kita atau terhadap yang kita pimpin. Baik yang kita pimpin secara khusus ataupun yang kita pimpin secara umum. A'ni bi ra'iyatikal khassati, kami mengartikan dengan rakyat kamu secara khusus atau yang engkau pimpin secara khusus, jawarihakas sab'ah, yaitu anggota tubuhmu yang 7. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, anggota tubuh kita yang 7 ini adalah rakyat bagi kita. Dia adalah bawahan kita dan kita yang jadi pemimpinnya. Wahia, adapun yang 7 itu, al-lisanu. Yang pertama adalah lidah. Was-sam'u, yang kedua adalah pendengaran. Wal basaru, yang ketiga adalah penglihatan. Wal batnu, yang keempat adalah perut. Wal farju, yang kelima adalah kemaluan. Wal yadu, yang keenam adalah tangan. War rijlu, dan yang ketujuh adalah kaki. Jadi inilah anggota tubuh kita yang 7 yang merupakan rakyat bagi kita, yang merupakan bawahan bagi kita, yang wajib bagi kita untuk menjaganya. Fa inna hadhil jawariha, karena sesungguhnya ini anggota tubuh, ra'iyatun, ia adalah rakyat atau ia adalah bawahan, istar'akallahu iyyaha, yang Allah menyuruhmu untuk memimpinnya. Jadi Allah kasih kita telinga pendengaran, Allah kasih kita mata penglihatan, Allah kasih kita lidah pengucapan, Allah kasih tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Allah berikan kepada kita untuk dijaga. Allah berikan kepada kita untuk dipimpin.
wa amanatun i'tamanaka 'alaiha, dan dia adalah amanah, kepercayaan yang Allah percayakan kepadamu, yang Allah amanahkan kepadamu. Jadi mata ini amanah dari Allah, pendengaran adalah amanah dari Allah, penglihatan adalah amanah dari Allah. Berarti amanah harus dijaga. La imanan liman la amanatah. Tidak ada keimanan bagi mereka yang tidak menjaga amanah. Nah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min ajallin ni'amillahi 'alaika. Dan dia anggota tubuh yang 7 ini adalah paling besarnya nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Jadi nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Coba anak-anakku sekalian, coba renungkan bagaimana nasib kita kalau Allah cabut penglihatan kita. Tidak berfungsi mata kita. Jangankan anak-anakku sekalian dicabut penglihatan kita 1 hari, tutup saja mata kita selama 12 jam tidak pernah melihat, bagaimana perasaan kita? Tidak baik. Kenapa kita gembira? Karena kita bisa melihat hal-hal yang indah. Kenapa kita senang? Karena kita bisa memandang pemandangan yang indah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat Al-Qur'an saja, dengan melihat Al-Qur'an saja kita dapat pahala. Nah, itu nikmat dari pandangan. Coba kalau Allah ambil ini pandangan kita. Pernah lihat orang buta? Oh, luar biasa. Coba lihat nenek-nenek kita yang kena matanya katarak, rela dioperasi, rela mengeluarkan rupiah yang banyak demi mengembalikan penglihatan yang Allah kurangi. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mata kita ini nikmat yang luar biasa. Kemudian coba pendengaran kita. Bagaimana nasib kita kalau Allah cabut pendengaran kita? Tidak bisa mendengar apa-apa. Hanya melihat gerakan mulutnya orang, baru kita tahu, oh ini nak ucapkan, kadang betul, kadang tidak. Kita mendengarkan sholawat nikmat sekali itu karena pendengaran. Kita mendengarkan musik, mendengarkan suara enak sekali itu karena pendengaran. Orang azan, telinga kita mendengarkan azan dapat pahala karena pendengaran. Kalian ini kalau hadir di sini tapi tidak fungsi telinganya, palingan tidur di sini karena tidak enak terasa. Ada gambar tidak ada suara. Itu tidak bagus itu. Nah, coba kalau Allah Subhanahu wa taala cabut itu. Allah cabut pendengaran kita. Nauzubillah min dzalik. Lidah tidak bisa berucap. Pernah lihat orang pepeh? Pernah. Tidak bisa bicara. Orang yang seperti itu di masyarakat kenapa ya? Diketawai dan dipinggirkan. Nah sekarang coba kalau Allah cabut itu nikmat lidah, tidak bisa berbicara, bagaimana? Diketawai di masyarakat. Kita dipandang sebelah mata di masyarakat. Jadi luar biasa nikmat Allah. Diberikan kita ini nikmat bisa berbicara. Dengan bisa berbicara kita bisa bersolawat kepada Nabi. Kita bisa baca ayat-ayat Allah. Kita bisa berzikir. Kita bisa bertasbih, bertasmih, bertakbir. Bisa semua karena lidah. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Luar biasa itu nikmat. Tapi kita tidak sadari. Allah kasih kita nikmat berupa perut. Saya, kemarin anak-anakku sekalian, ketika bapak saya dirawat di rumah sakit Wahidin, ada di samping ranjangnya, orang sakit juga di sampingnya, dia tumor lambung. Dia tumor lambung. Jadi lambungnya tidak bisa lagi mengolah makanan. Kurus sekali orangnya.
Kurus sekali orangnya. Makanannya tidak melalui lagi tenggorokan, tapi dibocori di sininya. Kasih masuk makanan ke dalam. Itu pun makanan yang bisa dia makan adalah makanan yang halus, bubur itu diperas lagi karena lambungnya tidak bisa lagi. Nah, itu nikmat yang luar biasa ini Allah kasih kepada kita. Luar biasa nak kasih ke Allah itu nikmat. Nak kasih ke lambung begini. Coba Allah tidak fungsikan usus besar kita. Usus besar kita ini tidak bisa lagi memompa makanan. Apa yang terjadi? Usus buntu. Ketika usus buntu, bengkak perut. Karena tidak bisa keluar tai, tidak bisa lagi keluar makanan. Coba bayangkan, kita lapar, makan tidak bisa keluar. Apa yang terjadi? Di dalam ini tinggal. Nah, itu nikmat yang luar biasa Allah berikan. Dikasih masuk nasi. Jadi apa itu nasi? Nah, diolah di dalam. Ada yang jadi energi, ada yang jadi darah, ada juga yang jadi kotoran. Siapa yang mengolah dia? Usus kita di dalam ini, perut kita. Siapa yang menggerakkan perut? Bisa menggerakkan usus di dalam? Apa kalian bisa gerakkan usus di dalam? Tidak bisa. Nah, siapa yang menggerakkan usus di dalam? Siapa yang menyuruh dia untuk mengolah itu makanan? Misalkan kalian makan ikan tanpa sengaja masuk tulangnya. Di dalam ini remuk tulangnya keluar jadi kotoran. Siapa yang meremuk tulangnya? Usus kita. Nah, siapa yang menggerakkan usus? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak gerakkan usus kita, selesai. Selesai kita. Masuk terus makanan tapi tidak bisa diolah di dalam. Selesai. Banyak orang yang dioperasi karena usus buntu. Apa usus buntunya? Karena itu ususnya ada berapa senti yang tidak berfungsi. Itu usus begini terus di dalamnya. Dia pompa makanan. Sehingga lewat makanan. Ada beberapa senti yang tidak berfungsi, tidak memompai. Tinggallah di situ makanan. Tidak bisa lewat. Nah, ini buntu. Kalau buntu diapai? Dioperasi, dipotong. Dihilangkan itu yang tidak berfungsi. Hanya berapa senti saja. Bagaimana kalau Allah tidak fungsikan semua yang ada di perut kita? Na'udzubillah. Luar biasa nikmatnya Allah kasih ke kita ini. Luar biasa nikmatnya. Luar biasa. Minum kopi, minum susu. Keluar apa? Kopi juga keluar. Tidak. Allah saring itu. Allah menyuruh usus kita untuk menyaring, menyuruh lambung kita, menyuruh yang menyaring di belakang ginjal kita, dia suruh ginjal kita untuk menyaring dan seterusnya. Ada racun masuk hati kita yang menyaring di dalam. Siapa yang memerintahkan itu? Allah. Pernah lihat orang yang gagal ginjal? Orang yang gagal ginjal itu naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari gagal ginjal. Amin. Allahumma salli ala sallam. Jazakallah. Orang yang bengkak kakinya, bengkak badannya karena ginjalnya tidak berfungsi. Nah, itu nikmat yang luar biasa. Allah kasih kita kemaluan. Ini nikmat juga yang luar biasa. Coba kalau tidak ada kemaluannya, lewat mana keluar kotoran? Bengkak perutnya. Mau kencing, ditahan kencing tak bagaimana rasanya? Wah, tidak enak, sakit. Nah, kalau tidak ada tempat pembuangan, tidak keluar kencing, apa yang terjadi? Oh, itu luar biasa Allah. Allah kasih kita nikmat seperti itu, luar biasa. Luar biasa Allah kasih kita nikmat. Allah kasih kita tangan. Coba lihat orang yang stroke. Tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa bergerak kakinya, hanya di kursi roda, hanya di perbaringan. Bagaimana rasanya? Jangankan hanya di pembaringan, di kamar saja dikuncikan di kamar selama 24 jam, bosan di dalam. Karena yang dilihat hanya dinding, palpom, lantai, dinding, palpom, lantai. Tidak bisa kemana-mana. Kita bisa keluar dari masjid, dari kampus ke masjid, dari masjid ke lapangan, ke kelas, karena kaki kita bisa bergerak. Kaki kita bisa bergerak. Siapa yang menggerak, yang memberikan tenaga kepada kaki kita? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa syukruha an tati'ahu subhanahu biha. Dan adapun mensyukuri nikmat berupa anggota tubuh yang 7 ini, an tati'ahu subhanahu wa ta'ala biha. Hendaknya engkau mentaatinya Allah subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuh itu. Jadi cara mensyukuri mata, nikmat penglihatan, maka kita gunakan nikmat penglihatan untuk menyembah Allah. Cara mensyukuri penglihatan, cara mensyukuri pendengaran kita gunakan untuk menyembah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu mensyukuri. Jadi orang yang menggunakan penglihatannya untuk bermaksiat, syukur apa tidak? Tidak. Karena dia tidak bersyukur sehingga Allah mengancam. Kata Allah melalui Rasulnya, "Man mala'a ainahu minal harami, ma'ala Allahu yaumal qiyamati minan nar." Siapa yang memenuhi pandangannya dengan hal-hal yang haram, maka Allah akan penuhi matanya di akhirat nanti dengan api neraka. Karena tidak syukur. Selalu dipakai melihat hal-hal yang haram. Pakai melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Lihat auratnya orang. Lihat auratnya orang. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga dengan pendengaran. Pendengaran sering digunakan untuk bermaksiat. Dengar suara-suara yang tidak diharamkan oleh Allah. Dengar kata-kata yang tidak dihalalkan oleh Allah. Begitu juga dengan ucapan mulutnya ini selalu mengucapkan kata-kata kotor. Mulutnya selalu mengumpat, mencaci, memaki, kata-kata maksiat selalu diucapkan. Tangannya juga begitu, menggapai hal-hal yang diharamkan. Kakinya melangkah kepada hal-hal yang diharamkan. Perutnya dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini bahaya juga perut ini. Bahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May ya'kulu luqmatan," barang siapa yang memakan satu suap minal harami, dari hal-hal yang haram, maka la'anahul malaika madamatil luqmatu fi batnihi. Malaikat akan melaknat dia selama makanan haram itu berada dalam perutnya. Wa immata, dan dia apabila dia mati dalam keadaan makanan haram itu ada dalam lambungnya, maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Jadi hati-hati makanan yang haram. Hati-hati. Makan makanannya temannya tanpa izin. Halal apa haram? Ya sudah dibahas itu. Nah, hati-hati. Begitu juga dengan kemaluannya. Kemaluan digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Dosa besar karena zina. Nah, hati-hati. Hati-hati. Dosa besar itu zina. Dosa besar. Nah, jadi hati-hati. Kemudian kata musannif, kata beliau, wa alla ta'sihi bi syai'in minha, dan hendaknya engkau tidak mendurhakai Allah dengan sesuatu dari anggota tubuh itu. Tubuh yang 7. Jadi jangan gunakan dia untuk mendurhakai Allah. Jangan, anak-anakku sekalian. Fa in tarakta dzalika, apabila engkau meninggalkan itu, artinya engkau meninggalkan syukur kepada Allah dengan nikmat penglihatan, pendengaran, ucapan, tangan, kaki, perut dan kemaluan, walam taf'alhu, dan engkau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan, yaitu taat kepada Allah dengan anggota tubuh, faqad baddalta ni'matallahi kufran, maka sungguh engkau telah mengganti nikmat Allah dengan kekafiran, dengan kekufuran. Nikmat diganti dengan kekufuran. Dan Allah sudah sampaikan kepada kita dalam hadis qudsinya, "Man lam yashkur ala nu'amai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis samai." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar dengan cobaanku,
falyakhruj min tahtis samai, maka keluar dari kolom langitku, wal yatlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Mau kemana? Kalau Allah suruh kita keluar dari kolom langit, mau kemana? Nah, semuanya ini berada di bawah kolom langitnya Allah. Kecuali Anda mau ke arasnya Allah. Nah, mau ke arasnya Allah, mau ke kursinya Allah, enggak bisa. Di kolom langit saja Allah larang kita, apalagi ke arasnya. Jadi hati-hati anak-anakku sekalian. Wa kullu jarihatin minha taqulu. Walaula anna Allah sakhkhara hadhil jawarih alaka. Dan seandainya tiada adanya Allah menundukkan ini anggota tubuh untukmu, wajabaraha ala ta'atika, dan memaksanya, haknya kembali pada jawarih, ala ta'atika, untuk taat kepadamu, lakunta la tastati'a an ta'sallaha bi syai'in minha, maka sungguh adanya engkau tidak mampu an ta'sillaha, untuk bermaksiat kepada Allah, bi syai'in minha, dengan sesuatu darinya. Nah, bilang musannif, coba tangan goyang, dia goyang. Kenapa tangan ini goyang? Karena Allah menyuruh tangan ini untuk taat kepada kita. Mulut kita berbicara sesuai kehendak kita. Kenapa? Karena Allah menyuruh dia untuk taat. Jadi semua anggota tubuh kita ini, kenapa dia taat dengan perintah kita? Karena Allah suruh dia. Allah suruh dia. Kalau Allah mengatakan jangan kau taat, Anda pernah lihat orang yang apa namanya? Misalkan kesemutan kaki kita. Coba kasih goyang, tidak mau goyang, dia tidak taat. Nah, tidak taat. Ada juga orang yang goyang terus tangannya begini. Nah, larang tapi goyang terus. Nah, berarti dia tidak taat. Kita ini kenapa anggota tubuh tak bisa goyang seperti ini? Ya karena Allah suruh dia taat kepada kita. Nah, suruh taat. Seandainya Allah menyuruh dia tidak taat, tidak nak ikuti ini tangan tak. Tidak nak ikuti. Maka dari itu, kullu jawarihatin minha taqulu. Taqulu laka bilisani haliha. Setiap anggota tubuh darinya, dari yang 7 ini, dia mengatakan kepada kamu bilisani haliha, dengan bahasa keadaannya. Jadi dia berbicara kepada kita sesuai dengan bahasanya, bukan dengan bahasa kita. Jadi telinga pendengaran kita berbicara kepada kita dengan bahasanya. Mulut kita berbicara, semuanya menggunakan bahasa. Idza aratta an ta'mala bihal ma'siyata, apabila engkau ingin melakukan dengannya maksiat. Jadi kalau mau bermaksiat, misalkan mau dipakai tangan tak mencuri, ini sebenarnya tangan tak bicara, tapi dia bicara dengan bahasanya sendiri. Ketika kita ingin mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal yang haram, bicara ini mata tak. Dia bicara, tapi dia bicara dengan bahasanya sendiri. Semua anggota tubuh kita, ketika kita akan gunakan dia untuk bermaksiat, maka dia akan berbicara. Apa Nabi bilang? Ya Abdallah, wahai hamba Allah, ittaqillah, takut sama Allah. Jadi nak ingatkan ki, takut sama Allah. Wala takrahani ala fi'li ma harramallahu alayya. Jangan paksa saya untuk melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada saya. Jadi sedih sekali itu tangan tak. Sedih sekali tangan tak ketika ingin mau mencuri, mau ambil hal yang haram. Sedih sekali ini tangan, tidak mau ini. Sebenarnya ini tangan tidak mau karena itu maksiat. Tetapi karena perintah Allah, tangan ikuti apa maunya. Makanya diambil, padahal tidak mau. Tidak mau. Mulut tak ketika akan berucap kata-kata yang, kan kalau mau berucap dari hati dulu, di sini dulu. Sebelum diucapkan, bilang lidah tak. Takut kau sama Allah, jangan paksa saya untuk melakukan hal yang diharamkan. Tidak mau sebenarnya. Tetapi karena Allah suruh dia, dia sudah berjanji kepada Allah untuk taat kepada kita, maka dia lakukan. Nah, kenapa mesti nak ingatkan ki?
karena untuk membebaskan dirinya di akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan, fa idza asaitallaha biha, apabila engkau mendurhakai Allah dengan anggota tubuh, tarji'u ilallahi, maka dia kembalikan kepada Allah. Taqulu, dia akan mengatakan, qad nahaitu ya rabbi falam yasma'. Allah, sudah jikularang tapi tidak mau mendengar. Jadi dia berlepas tangan, dia yarji', dia serahkan kembali kepada Allah. Allah, sudah jikularang, saya sudah ingatkan dia, tapi dia tidak mendengar. Wa ana bari'um mimma shana'a, dan saya lepas tangan, saya lepas dari apa yang dia lakukan. Jadi di nanti di akhirat, ya Allah sudah mikularang, ya Allah sudah dikasih tahu jangan kau lakukan hal yang haram itu, tapi dia tetap melakukan. Sedangkan tangan ini melarang kita untuk melakukan. Kenapa? Supaya tidak dituntut di akhirat. Apalagi kita ini ketika ada teman tak yang melakukan maksiat, ada teman tak yang melakukan kedurhakaan, larangi supaya ada pertanggungjawaban tak kelak di akhirat. Ya Allah, sudah dikularang tapi tidak mau mendengar. Supaya lepas tangan kita. Kapan kita tidak larang? Kita hanya lihat-lihati saja, tidak ada karohah dalam hati kita, tidak ada kebencian dalam hati kita, tidak ada kesedihan. Ini seret kizama, karena ridho anil maksiyati maksiyatun. Ridho kepada kemaksiatan adalah sebuah kemaksiatan. Rela terhadap dosa adalah sebuah dosa. Jadi ini mata tak telinga tak, sebenarnya anak-anakku sekalian tidak mau kasih. Jangan kau lakukan, jangan. Tapi kita tidak mendengar. Wasaufa taqifu baina yadayillahi ta'ala, dan nanti engkau akan berdiri di hadapan Allah. Fatantiqu jawarihuka syahidatan laka bima amilta biha min khair. Maka akan berucap anggota tubuhmu sebagai penyaksian untukmu bima amilta, dengan apa-apa yang engkau lakukan dengannya min khairin, daripada kebaikan. Jadi nanti kita ini di akhirat, di padang mahsyar, kita di hadapan Allah, kita di sidang, maka semuanya akan menjadi saksi. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi. Kalau kebaikan dia akan mengatakan, apa ayatnya dalam surah Yasin? Apa itu lagi tuh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tashhadu arjuluhum bima. Pada hari ini kami akan kunci mulut-mulut mereka, kata Allah. Maka akan berbicara tangannya, akan bersaksi kakinya terhadap apa yang ia lakukan. Di akhirat begitu. Jadi jangan bilang, tidak ada jalan lihat kak. CCTV tidak ada. Tengah malam gelap gulita, mati lampu, tidak ada yang lihat. Ambil benda yang diambil, ini yang akan bersaksi. Tangan kita yang akan bersaksi di hadapan Allah. Nah, masa bisa bersaksi ini? Bisakah bicara? Nah ini tangan, ini HP. Apa bedanya HP dengan tangan? Tangan ini benda mati, HP juga benda. Bisa bicara HP? Bisa ini, keluar nih. Bisa bicara. Masa bisa nainga ini? Bagaimana dia bisa nainga? Sekarang ada memori HP. Memori juga bisa menyimpan. Bahkan ada lagi sekarang penyimpangan yang hebat. Di Google disimpan. Tidak kuat memori tak disimpan di Google. Sampai berapa ratus tahun selama satelit masih ada. Bisa dicari di atas. Luar biasa. Itu adalah tanda tidak bisa lari. Semuanya akan menjadi saksi. Ini baju tak akan jadi saksi. Ini meja, ini semua, ini yang mau duduk, ini semua akan bersaksi. Saya ya Allah, nak duduki sampai panas. Karena dia mengaji. Dia sholat, saya ya Allah. Nah, itu semuanya akan jadi saksi. WC akan jadi saksi. Mana buktinya? Kalau kamu pernah belajar di pesantren, nah bilang toilet saya. Setiap pagi dia duduk di saya ini tinggal di Salafi. Setiap pagi dia duduk buang air. Nah, berarti dia ada di Salafi menuntut ilmu. WC-nya duduk. Akan bersaksi semua. Nah,
Anggota tubuh kita akan mengatakan, dia akan bersaksi terhadap kebaikan-kebaikan. Wa alaika bima amilta biha min syarrin. Dan alaika, dia akan menuntut kepadamu. Bima amilta, dengan apa yang engkau lakukan dengannya, min syarrin, daripada keburukan. Begitu juga sebaliknya. Kalau anggota tubuh tak ini, anak-anakku sekalian, digunakan untuk maksiat, digunakan untuk mendurhakai Allah, nah tuntut ki. Jadi nanti di akhirat itu nak kasih ki kesempatan Allah. Nak kasih ki kesempatan sebelum bersaksi. Dibuka lembaran catatan amal. Itu di sidang. Ini catatan amalmu begini. Nah, bagaimana menurut kamu? Dikasih bicara lagi. Oh, enggak pernah ya Allah, saya begini dikasih. Betul. Oh iya. Nah, setelah kita membela diri, baru ditutup mulutnya. Cek. Kamu tangan, betul ini pernah kau udah pakai? Oh iya, saya ini pakai begini. Nah, kamu kaki, oh iya, dan seterusnya. Yang tidak bisa kita mengelak. Tidak bisa mengelak. Di dunia ini mungkin kita bisa mengelak, kita bisa mengelabui tipkam, kita bisa membohongi tipkam, kita bisa membohongi pengadilan, kita bisa membayar pengacara dan seterusnya. Di akhirat tidak ada. Semuanya. Fi yaumin la maradda lahu minallahi. Pada hari yang tidak ada yang menolak baginya dari Allah. Hari apa itu? Hari kiamat di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa menolak dari Allah. Malakum mim malja'in. Tidak ada bagi kamu dari yang menyelamatkan yauma idzin, di hari itu. Wa malakum min nakirin, dan tidak ada bagi kamu min nakirin, dari pembela. Tidak ada yang akan, mau lari kemana? Mau sewa pengacara? Pengacara juga di akhirat di sidang juga. Pengacara terkenal mau disewa semua. Tidak ada, dia juga di sidang. Hakim-hakim di sidang semua. Malaikat saja mau minta tolong ke malaikat. Malaikat pada saat itu gemetar juga. Apabila idza wuqifal mizanu, kalau sudah ditegakkan timbangan amal, maka iltaja'a, gemetar semua makhluk pada saat itu. Gemetar semua makhluk. Kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia tenang-tenang saja. Yang lain itu gemetar semua. Karena tidak ditahu piye. Kita tergolong orang yang bebas, yang bebas dari pengadilan atau tidak. Kita tergolong orang yang diadili tapi lebih berat kebaikan tak daripada keburukan tak, atau tidak. Maka semuanya orang khawatir semua. Saya dulu santri begitu, ada ustadz saya dulu. Nah, kita ini tidak ditahui, setiap pagi kumpul di lapangan, dan disitulah di sidang. Jadi semua yang ada di lapangan gemetar semua. Karena tidak ditahu, ada tidak catatan tak atau tidak. Tidak ditahu. Tiba biasa, maju. Naik ke kata, tidak pernah kak melanggar. Kenapa saya bisa begini? Ada catatanmu. Kamu tidak tidur tadi, tidak jam 2 kamu belum tidur. Masih kau bicara. Ternyata yang catat ini yang di samping tai. Akhirnya begitu. Pokoknya kalau keluar itu ustadz bawa kayu. Setiap pagi sebelum masuk kelas, kumpul di lapangan. Kalau keluar nih bawa kayu tak 3, semuanya di lapangan gemetar. Karena tidak ditahui, adakah kesalahan tak atau tidak. Tidak ditahui. Nah begitulah di akhirat. Ketika kita hendak di sidang, semua yang ada di padang mahsyar gemetar. Tidak ditahui nasib tak. Bagaimana? Karena di akhirat itu tidak ada lagi yang menolong. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari Allah. Kecuali Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari yang tidak bermanfaat harta, wala banun, dan tidak bermanfaat anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat daripada kekafiran. Harta tak tidak berfungsi nih. Kenapa disebut di sini harta? Karena harta itu luar biasa sekali. Harta itu luar biasa.
Mau di sidang kasih cek. Kembalikan kau mobil Pajero. Selamatkan saya. Sudah berpikir hakim. Kasih uang miliaran, berpikir hakim. Kalau hakim tidak mau berpikir, bayar orang bunuh itu hakim. Uang. Bangun anak-anak kita. Kenapa disebut di sini anak? Kalau sakit orang tua, siapa yang tolongi pertama? Anak. Nah di sana juga anak gemetar tui. Ya firrul mar'u min akhihi. Terus wa sahibatihi wa bani. Pokoknya nafsi-nafsi pada saat itu. Diri tak ya, kamu urus tomi dirimu, saya urus to diriku. Saya lagi ini tidak tahu kak selamat apa tidak. Ya silakan urus dirimu. Semuanya memikirkan dirinya. Kecuali siapa lagi? Nabi. Dia memikirkan umatku. Kalau kita datang tolong kak, pikir dirimu. Saya lagi ini belum tentu selamat. Pikir dirimu. Nah, nanti setelah dia terima catatan amal, baru dia gembira, baru nak cari keluarganya. Nah, cerita catatan amalnya dengan tangan kanan. Man utiya kitabahu biyaminihi. Terus fasaufa yuhasibuhu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Baru di situ. Ketika dikasih catatan amalnya dengan tangan kanan, diringankan hisabnya, baru dia gembira, fayanqalibu ila ahlihi, baru dia kembali kepada keluarganya masrura, dalam keadaan senang. Baru nak cari, mana mi bapakku, mana mi ibuku, mana mi anakku, baru nak cari. Nah, kenapa? Karena dia sudah pasti selamat. Kembali, oh selamat maka laporan saya selesai. Baru sebelum penerimaan amal, nafsi-nafsi, saya tidak akan cari kalian. Kalian juga tidak akan cari saya. Setelah saya terima catatan amal kanan, baru saya cari, mana itu muridku kasihan, mana itu Akmal, mana itu Ustadz Arif Sulia, mana itu Aslam, mana itu, saya akan cari yang ku tahu namanya. Cari. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jaga baik-baik anggota tubuh yang 7 tadi itu. Apa yang pertama? Lisan. Kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Keenam? Ketujuh? Karena itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Dan cara mensyukuri nikmat itu adalah dengan mentaati Allah, menggunakan mereka. Kapan kita gunakan mereka untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anggota tubuh kita bersaksi baik untuk kita di akhirat nanti. Kita semua ini diberikan ilmu yang berberkah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami di surga kelak sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di Pondok Pesantren Salafiyah Parape.